Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout pertama materi trigonometri. Soal yang pertama, sebuah mobil suatu tempat parkir berjarak 16 km dari lampu jalan A dan 28 km dari lampu jalan B. Apabila sudut yang terbentuk antara kedua lampu dari mobil adalah 120 derajat, maka jarak kedua lampu adalah titik-titik kilometer. Kita gambarkan segitiga seperti ini dan misalkan ini adalah mobil. Kemudian misalkan ini lampu A dan juga lampu B. Kemudian jaraknya mobil ke lampu A adalah 16 km. Kemudian mobil dari lampu B adalah 28 km. Untuk sudutnya adalah 120 derajat. Kita akan gunakan aturan kosinus untuk mencari jarak AB, yaitu dengan AB kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 28 kuadrat dikurangi 2 kali 16 dikali 28 cos 120 derajat. Kita langsung hitung saja. 16 kuadrat itu sama dengan 256, kemudian ditambah 28 kuadrat adalah 784. Kemudian dikurangi 2 kali 16 kali 28 kali cos 120 itu adalah nilainya negatif setengah karena dikuadran 2. Diperoleh 1040 ditambah 448. Jadi akar 1488. Diperoleh akar 1488 itu adalah 16 kali 93. Nah, akar 16 itu adalah 4, jadi AB-nya itu adalah 4 akar 93. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 2. Roni bermain layang-layang. Benang yang telah dia ukur sepanjang 64 meter. Apabila sudut elevasi benang tersebut sebesar 75 derajat dari permukaan tanah, maka tinggi layang-layang Roni adalah titik-titik meter. Kita bisa gambarkan seperti ini. Panjang benangnya adalah 64 meter. Kemudian sudut benang dan tanah adalah 75 derajat atau sudut elevasi. Yang dicari di sini adalah tingginya atau X. Karena yang diketahui sisi depan dan sisi miring, maka kita gunakan rumus sin. Jadi sin 75 derajat adalah X per 64. Sin 75 bisa kita tuliskan sin 30 ditambah 45 sama dengan X per 64. Kita ingat sin A plus B adalah sin cos plus cosin. Nah, sin 30 kali cos 45 tambah cos 30 kali sin 45 sama dengan X per 64. Sehingga diperoleh hasilnya setengah dikali setengah akar 2 ditambah setengah akar 3 kali setengah akar 2 sama dengan X per 64. Sehingga diperoleh seperempat akar 2 ditambah seperempat akar 6. Kita keluarkan seperempatnya, jadi seperempat dikali akar 2 ditambah akar 6 sama dengan X per 64. 64 dibagi 4 adalah 16, maka X-nya diperoleh sama dengan 16 dikali akar 2 ditambah akar 6. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 3. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan 2 sin X cos 2X per sin 2X cos X dikurangi 5 per kotangan X ditambah 5 sama dengan 0, maka nilai dari 9 per kotangan X1 tambah X2 adalah titik-titik. Kita ingat kalau sin per cos adalah tangen dan cos per sin adalah kotangen. Nah, maka bentuknya diubah menjadi 2 tangen X kali kotangen 2X. Dikurangi 5 per kotangan X tambah 5 sama dengan 0. Kita ingat kalau kota X adalah 1 per tan X. Nah, maka kita ubah bentuknya menjadi 2 tan X dibagi tan 2X. Dikurangi, nah untuk kotangan X juga 1 per tan X. Maka dikurangi 5 tan X ditambah 5 sama dengan 0. Kita ingat 2 tan 2X itu adalah 2 tan X per 1 min tan kuadrat X. Maka dituliskan menjadi 2 tan X per 2 tan X per 1 min tan kuadrat X dikurangi 5 tan X ditambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita bisa coret 2 tan X-nya sehingga diperoleh 1 min tan kuadrat X min 5 tan X ditambah 5 sama dengan 0. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Kemudian kita kalikan dengan negatif sehingga diperoleh tan kuadrat X ditambah 5 tan X dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga menjadi bentuk kuadrat dan kita bisa faktorkan menjadi tan X ditambah 6 dikali tan X dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh tan X-nya sama dengan negatif 6 dan tan X-nya sama dengan 1. Sehingga nilai 9 per kotangan X1 tambah X2. Nah, untuk kotangannya kita ubah menjadi 1 per tangan sehingga menjadi 9 tangan X1 tambah X2. Kita jabarkan yang tan X1 tambah X2 sehingga menjadi 9 dikali tan X1 tambah tan X2 dibagi 1 dikurangi tan X1 dikali tan X2.
Kita tinggal masukkan saja untuk X1-nya adalah min 6 dan X2-nya 1. Sehingga diperoleh 9 kali negatif 6 ditambah 1. Per 1 dikurangi min 6 kali 1 adalah min 6. Jadi 1 plus 6 adalah 7. Sehingga diperoleh 9 kali negatif 5 adalah min 45 per 7. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 4. Jika A di antara 0 dan V memenuhi A ditambah B sama dengan 2 per 3 V dan sin A sama dengan 2 sin B, maka A dikurangi B adalah titik-titik. Kita bisa tuliskan menjadi sin A min sin B sama dengan 2 cos A plus B per 2 dikali sin A min B per 2. Karena sin A sama dengan 2 sin B, maka kita ubah menjadi 2 sin B dikurangi sin B sama dengan 2 cos A plus B-nya adalah 2 per 3 V itu 120 derajat per 2 sin A min B per 2. 2 sin B kurangi sin B itu adalah sin B sama dengan 2 cos 60 itu adalah setengah, jadi 2 kali setengah sin A min B per 2. Jadi diperoleh sin B sama dengan sin A min B per 2. Sinnya kita coret, nah 2 kali B jadi 2B sama dengan A min B. Jadi 3B sama dengan A. Kemudian diketahui A plus B nya itu sama dengan 2 per 3 V. Karena nilai A sama dengan 3B, maka menjadi 3B ditambah B sama dengan 2 per 3 V. 3B tambah B jadi 4B sama dengan 2 per 3 V itu adalah 120 derajat. Sehingga B nya itu adalah 30 derajat. Sehingga nilai A itu sama dengan 3B, jadi 3 kali 30 jadi 90 derajat. Maka nilai A dikurangi B adalah 90 derajat, dikurangi 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C atau sepertiga V. Soal nomor 5, nilai sin 2 cos arcus 3 per 5 ditambah cos tangan arcus 2 akar 2 adalah titik-titik. Kita akan mulai dari sini. Nah, cos X itu sama dengan 3 per 5. Jadi X sama dengan arcus cos 3 per 5. Misalkan lagi untuk tan Y sama dengan 2 akar 2. Maka Y itu sama dengan arcus tan 2 akar 2. Selanjutnya kita buatkan segitiga siku-siku. Karena di sini cos maka adalah samping per miring 3 per 5. Maka bisa diketahui untuk mencari depan itu adalah 4. Kemudian kita juga buatkan segitiga siku-siku. Diketahui adalah tangan. Tangan itu adalah depan per samping. Jadi 2 akar 2 per 1. Berarti untuk mencari miring maka 2 akar 2 dikuadratkan itu adalah 8. Ditambah 1 kuadrat 1 jadi 9. Akar 9 adalah 3. Sehingga untuk nilai sin 2X ditambah cos Y, kita tahu bahwa sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Lalu kita masukkan 2 sin X-nya itu adalah depan miring jadi 4 per 5. Kemudian cos X-nya itu adalah samping miring adalah 3 per 5. Ditambah cos Y adalah 1 per 3. 2 kali 4 kali 3 adalah 24 per 25 ditambah 1 per 3. Kita samakan per 75 jadi menjadi 74 per 75 ditambah 25 per 75 menjadi 97 per 75. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Itu saja yang bisa dibahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.